Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesha Fernanda, NIM saya 251111024316444. Saya akan menjelaskan kembali materi yang telah Bapaknya sampaikan kepada saya di kelas, dan saya akan menyampaikan dengan menggunakan bahasa saya sendiri dan pemahaman saya sendiri. Oke, langsung saja. Jadi, ratusan tahun yang lalu, ada sekelompok masyarakat yang menggunakan bahasa Austronesia. Nah, sekelompok ini seringkali berpindah-pindah tempat, termasuk wilayah kita sekarang, wilayah kita Nusantara ini, yaitu Indonesia. Dan kelompok ini terpisah berbagai kelompok di daerah lainnya. Lalu, karena mereka terpisah, bahasa mereka ikut berkembang dengan sendirinya dan menjadi beragam. Lalu, kenapa bahasa Melayu ini bisa berkembang begitu pesat? Yang pertama, karena digunakan dalam perdagangan. Yang kedua, dibagikan sebagai bahasa antar penghubung. Dan yang ketiga tuh gampang untuk dipelajari oleh berbagai suku. Dan ini tuh alasannya kenapa bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa dasar bahasa Indonesia, karena mampu menyatukan berbagai masyarakat. Dan ada beberapa poin penting juga kenapa bahasa Melayu ini tuh bisa dijadikan bahasa Indonesia. Yang pertama, sudah jelas karena sederhana dan mudah dipahami. Dan bahasa Melayu ini tidak mempunyai bahasa tingkatan, kayak dia tuh nggak punya bahasa tingkatan halusnya dan kasarnya gitu. Kayak di Indonesia kan ada berbagai macam suku ya, kayak Jawa dan yang lain-lainnya gitu. Lalu sejak zaman Sriwijaya juga sudah digunakan bahasa Melayu tuh sebagai bahasa pengantar perdagangan dan ilmu pengetahuan, dan menjadi lingua franca atau bahasa pengantar antar daerah di Indonesia. Dan sejak zaman Belanda pun bahasa Melayu ini tuh sebagai bahasa pengajaran yang berkembang di daerah lainnya. Lalu ada bahasa, pengertian bahasa ini tuh digunakan sebagai alat komunikasi kita untuk menyampaikan perasaan, isi hati kita terhadap seseorang dengan jelas. Dan bahasa juga pun dibagi menjadi dua unsur, yaitu ada bagian makna dan bagian lahir. Nah, bagian makna ini tuh isi hati kita dan perasaan manusia, dan yang kedua ini bagian lahir itu tuh semacam deretan atau bunyi yang teratur. Dan bahasa pun juga dibagi menjadi 3 rupa, yaitu bahasa lisan, bahasa isyarat, dan bahasa tulis. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa ini nih dibagi menjadi 5 bagian. Ada integritasnya atau pemersatu, itu seperti bahasa-bahasa yang berbeda atau beragam yang dipersatukan oleh bahasa nasional. Dan yang kedua ada adaptasi. Adaptasi itu seperti semisal saya berada di kota A dan saya berkunjung ke kota B, dan disitulah bahasa Indonesia saya pergunakan untuk sebagai alat adaptasi di sana. Dan yang ketiga ada ekspresif. Ekspresif ini dimana saya bisa mengungkapkan gambaran atau suatu gagasan pokok dan perasaan. Dan yang keempat ada komunikasi. Komunikasi itu dimana interaksi atau hubungan dua manusia sehingga pesan yang disampaikan itu terdengar jelas dan dapat dimengerti. Dan yang kelima ada kontrol sosial, seperti semisal ada peringatan atau papan tertulis seperti dilarang membuang sampah di sini, dan secara tidak langsung saya sedang mengontrol keadaan tersebut. Selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama ada lembaga identitas nasional yang menjadi ciri khas Indonesia, dan yang kedua ada lembaga kebangsaan kebanggaan. Yang ketiga ada alat komunikasi antar daerah, dan selanjutnya yang terakhir ada alat pemersatu bangsa, di mana kita bisa menentukan berbagai
berbagai macam ragam bahasa, ras, agama, dan budaya. Segitu aja dari saya. Maaf jikalau ada bahasa atau penyampaian yang kurang jelas. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.